Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnin Nurhayani dari kelas 2A D3 Kebidanan Stikes Karsa Husada Garut. Di sini saya akan menceritakan tentang diri saya sendiri dan mengevaluasi pandangan hidup orang lain. Yang pertama, identitas diri saya yaitu saya bernama lengkap Arnin Nurhayani. Tempat tanggal lahir saya yaitu Garut 2 Juli 1998. Saya beralamat di Kampung Pasantren RT 2 RW 5 Desa Sirna Bakti, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Hobi saya memasak, jenis kelamin saya perempuan, agama Islam. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Warganegaraan Indonesia, dan saya mempunyai cita-cita yaitu ingin menjadi seorang tenaga kesehatan. Pendidikan saya dimulai dari sejak SD, yaitu di SDN PAS 6, SMP di SMP Negeri 2 Pamengpeuk, SMA di SMA Negeri 5 Garut, dan sekarang berkuliah di Stikes Karsa Husada Garut mengambil jurusan D3 Kebidanan. Dan sebenarnya sebelum saya berkuliah di Stikes Karsa Husada Garut itu, saya sudah berkuliah di STAIM Muhammadiyah Garut yang alamatnya di Cikelet. Waktu itu saya mengambil jurusan S1 Ekonomi Syariah dan hanya sampai semester 5 saja. Dan pada semester 5 itu saya berbicara jujur kepada ayah saya bahwasanya saya merasa kurang cocok dan kurang nyaman berkuliah di STAIM dan karena jurusannya ekonomi syariah, karena waktu SMA saya mengambil jurusan IPA, dan pada saat SMA juga saya sudah ingin berkuliah di kesehatan, namun pada saat itu ayah saya belum mampu. Nah, pada semester 5 tersebut saya berbicara kepada ayah saya bahwasanya saya ingin berkuliah di Stikes, karena waktu itu saya mempunyai tabungan yang alhamdulillah nilainya cukup besar. Dan saya berbicara kepada ayah saya bahwa uang pembayaran atau uang semester 1 ditanggung oleh saya sendiri. Alhamdulillah saya mendapat rezeki dari hasil nabung saya, dari hasil usaha kerja keras saya, yaitu berjualan online yang lamanya waktu itu masih 2 tahun. Alhamdulillah dananya sudah lumayan terkumpul banyak. Dan alhamdulillah saya diizinkan oleh ayah saya untuk berkuliah di Stikes Karsa Husada Garut. Pengalaman organisasi saya dari sejak SMP, saya mengikuti organisasi pramuka, paskibra, dan ekstrakurikuler Poli. Pada saat SMP, saya mengikuti lomba baris berbaris antar SMP se-Garut Selatan yang tepatnya di SMA Negeri 5 Garut. Dan pengalaman pada saat saya di SMA, saya hanya mengikuti kegiatan paskibra saja. Kemudian kekurangan diri saya yaitu saya orangnya pemalu, tidak percaya diri, mudah terpengaruh orang lain. Kadang saya juga tidak sabaran, dan saya juga termasuk tipe orang yang tidak suka menunggu terlalu lama. Saya juga orangnya cuek. Contohnya pada saat berkomunikasi dengan orang lain tanpa ditanya, saya pun diam. Dan juga saya orangnya boros, belum bisa mengatur keuangan, dan juga belum bisa mengatur waktu. Kata orang-orang, saya orangnya teh jutek, judes. Mungkin dilihat dari ekspresi muka saya. Padahal saya orangnya baik, saya juga orangnya asik kalau sudah kenal dekat dengan saya. Mungkin orang yang beranggapan saya jutek dan saya judes itu hanya penilaian selintas saja, yang orang itu belum kenal sepenuhnya dengan saya atau belum kenal dengan saya. Lalu kelebihan saya yaitu saya orangnya penyayang dalam hal apapun. Saya juga orangnya tidak tegaan, sangat menjaga hati orang lain, takutnya orang lain sakit hati karena saya. Dan juga saya setia dalam berteman, dan juga saya orangnya
bertanggung jawab, contohnya dalam hal mengerjakan tugas kelompok. Saya selalu ikut bekerja dan tidak lupa dengan saya sebagai anggotanya. Saya juga orangnya sering mengalah demi tidak memperpanjang masalah. Saya juga orangnya solid atau setia dalam berteman. Saya juga rendah hati. Kemudian masalah dalam diri saya sampai saat ini salah satunya mental saya yang masih lemah. Contohnya kalau disuruh nerangin sama dosen suka deg-degan, suka jadi panas dingin gitu. Dan saya juga orangnya tidak mudah akrab dengan orang lain. Nah, mungkin itu masalah yang ada dalam diri saya saat ini. Dan harapan saya, mudah-mudahan saya menjadi orang yang percaya diri. Saya menjadi orang yang pandai berbicara di depan umum. Dan tekad saya yang ingin menjadi tenaga kesehatan terwujud, menjadi tenaga profesional dan bertanggung jawab. Dan selalu menerapkan sikap jujur dalam diri saya. Karena kejujuran akan berdampak positif untuk kedepannya. Dan saya juga mempunyai harapan agar mudah akrab dengan orang lain, terutama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu pandangan saya terhadap orang lain. Yang pertama, pandangan saya terhadap dosen saya yang bernama Ibu Intan Rina Susilowati, Magister Kebidanan. Beliau merupakan seorang dosen kebidanan. Beliau pada semester sekarang ini mengajar mata kuliah asuhan persalinan, asuhan kehamilan, dan ilmu komunikasi. Beliau merupakan seorang dosen yang cantik, baik, dan juga orangnya tegas. Dengan saya terhadap beliau, awalnya saya mengira Ibu Intan itu judes, galak, mungkin kelihatan dari mimik mukanya, mohon maaf Ibu. Dan sekarang saya sudah mengetahui bahwasanya Ibu bukannya galak ataupun judes, tetapi Ibu orangnya tegas. Beliau juga orangnya disiplin, selalu tepat waktu. Contohnya pada saat masuk ke kelas selalu tepat waktu. Dan juga beliau orangnya humoris, selalu menghidupkan suasana di kelas. Juga orangnya selalu memberikan hal-hal positif dan juga suka memberikan atau mengajarkan atau mengasih tahu kepada mahasiswanya agar selalu memakai ciput yang gunanya untuk menutup aurat. Pesan saya pada saat diajar oleh beliau di kelas, pertama saya suka deg-degan kalau belajar dengan beliau karena beliau orangnya tegas, dan sekarang sudah tahu gunanya beliau seperti itu atau tegas, yaitu untuk mendisiplinkan mahasiswanya agar tidak lalai ataupun hal-hal lainnya. Beliau suka mengajarkan atau suka mengingatkan kepada mahasiswanya agar selalu on kamera atau membuka videonya pada saat pembelajaran daring seperti sekarang ini, agar mahasiswanya selalu memperhatikan dan menyimak apa yang ia sampaikan. Beliau juga mengingatkan agar membuka video ini tidak hanya untuk pembelajaran yang Ibu ajarkan saja, tetapi dengan dosen lainnya juga, agar tetap selalu on kamera pada saat belajar daring. Juga mengagumkan beliau karena beliau selalu memberi support atau memberi semangat kepada kami
mahasiswanya agar selalu bersemangat meskipun belajar melalui daring atau online seperti sekarang ini. Terima kasih Ibu. Kemudian selanjutnya pandangan saya terhadap orang lain kepada dosen saya yang saya kagumkan kedua setelah Ibu Intan, yaitu Ibu Hajah Esari Siswazini. Beliau merupakan seorang dosen dan juga merupakan Kepala Prodi D3 Kebidanan. Beliau orangnya cantik, baik, dan sopan. Berpenampilannya juga sangat anggun, sangat menarik, dan menjadi motivasi untuk diri saya. Beliau juga orangnya sama, tegas, dan juga baik. Selalu memberikan hal-hal positif, selalu memberi support juga, sama seperti Ibu Intan. Dan juga Ibu Esa selalu memberi motivasi agar selalu tetap semangat dan selalu menghargai waktu, karena kapan lagi kita belajar kalau bukan sekarang ini. Dia merupakan penanggung jawab akademi saya atau merupakan PA saya. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan juga ada kesalahan kata atau salah dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.